Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna. Wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata. Atina al-hikmata wa fasal khitab. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tufahatu bin Nahwi li Abi Ja'far an-Nahas Nahwi rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke bab tawabi selanjutnya, yaitu al-badal. Bab pembahasan tentang al-badal. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil tawabi yang lain. Yang pertama kita ambil dulu adalah an-na'at, ya, kemudian al-ataf, kemudian terakhir kemarin kita ambil at-taukid. Sekarang kita ambil tawabi selanjutnya, yaitu al-badal. Baik. Al-badal pengertian secara bahasa adalah pengganti. Ya. Jadi kalau kita mengatakan ya, badal umroh, itu maksudnya penggantian umroh. Ya, kita wakilkan orang lain untuk menunaikannya. Badal haji berarti pengganti haji. Baik. Berarti badal secara bahasa artinya pengganti. Baik. Jadi contoh badal misalkan dalam bahasa Indonesia, biar ada gambaran dulu ya. Ketika kita mengatakan ya, misalkan Ahmad punya saudara namanya Zaid. Ya. Kemudian Anda katakan kepada Ahmad, ya Ahmad, saya telah bertemu dengan Zaid saudaramu. Nah, kalimat saudaramu ini adalah badal. Ya. Dia adalah pengganti dari kata Zaid. Maka siapa Zaid? Saudaramu. Siapa saudaramu? Zaid. Nah, ini namanya badal. Paham bedanya ya? Baik. Jadi, misalkan contoh yang lain. Ya. Berkata Al-Faruq Umar bin Khattab. Siapa Al-Faruq? Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Al-Faruq. Nah, ini namanya badal juga. Baik, itu gambaran ya kasarnya apa itu al-badal. Baik. Di sini An-Nahas mengatakan i'lam, ketahuilah, annal badala, bahwasanya badal itu yajri ala ma qablahu minal i'rabi kama yajri an-na'tu. Artinya bahwasanya badal itu yajri ala ma qablahu minal i'rab. Artinya dia mengikuti i'rab sebelumnya. Ya, jadi di sini artinya berlaku atau mengikuti. Dia mengikuti sebelumnya. Dari sisi apanya? Al-i'rabi. Dari sisi i'rabnya. Ya, berarti maksudnya adalah badal dengan kata sebelum badal itu harus sama dalam masalah tanda i'rab atau alamat i'rabnya. Misalkan tadi kalimat yang Anda contohkan, ya, wahai Ahmad, ya, saya melihat, ya, atau misalkan kita mengatakan telah datang Zaid saudaramu. Telah datang Zaid, maka Zaid di sini sebagai apa? Fa'il, ya kan? Telah datang Zaid. Maka saudaramu, ya, telah datang Zaid saudaramu. Kata saudaramu ini harus juga dihukumi marfu, sebagaimana Zaid dihukumi marfu. Jelas nih ya? Baik, maka kita katakan jaa Zaidun akhuka. Zaidun marfu, akhuka juga marfu. Ya, marfu dengan apa? Akhuka dengan waw. Masih ingat ya asmaul khamsah ya? Baik. Misalkan Al-Faruq Umar bin Khattab tadi. Qala Al-Faruqu Umaru atau Umaru? Umaru. Kenapa Umaru? Karena tadi kita bacanya Al-Faruqu. Paham ini? Ya. Kenapa Al-Faruqu domah? Karena dia apa? Fa'il dari qala. Ya.
Karena dia fa'il maka dia marfu. Baik. Maka sekarang ketika antum mengatakan qala al-Faruqu Umar, ya Umaru, al-Faruq itu namanya mubdal minhu. Umar itu namanya badal. Apa arti namanya al-Faruq? Mubdal minhu. Baik. Mubdal minhu itu artinya yang diganti. Badal itu pengganti. Nanti ya. Misalkan Ahmad sekarang keluar dari ruangan ini, kemudian kursinya digantikan oleh Hisham. Ya, siapa badal, siapa mubdal minhu-nya di sini? Badalnya siapa? Hisham. Mubdal minhu-nya siapa? Ahmad. Paham ya? Baik. Maka cara mengetahui badal atau bukan itu adalah nanti bisa kita hapus salah satu dan kalimatnya tetap benar. Ketika antum mengatakan qala al-Faruq Umar bin Khattab, ya, hapus kata al-Faruqnya. Qala Umar bin Khattab. Benar nggak kalimatnya? Benar. Sekarang kalau yang antum hapus Umar bin Khattabnya, qala al-Faruq. Benar nggak? Ya? Qala al-Faruq. Siapa al-Faruq? Ya? Siapa kalau antum dengar kata al-Faruq itu siapa yang terbayang? Umar. Ada orang lain bergerak al-Faruq? Nggak ada. Ya. Al-Faruq itu ada gelarnya Umar. Maka ketika antum mengatakan qala al-Faruq itu sama dengan antum mengatakan qala Umar bin Khattab. Nanti, maka dua kalimat ini berarti benar. Qala al-Faruq dengan qala Umar bin Khattab itu benar. Nanti, ya. Tapi kalau kita gabung dua-duanya, qala al-Faruq Umar bin Khattab, fungsinya apa di situ? Kenapa kita sebutkan dua-duanya? Kan satu saja sudah cukup sebenarnya. Ya, untuk memperjelas bahwasanya yang kita maksud dengan Al-Faruq di sini adalah Al-Faruq Umar ibnul Khattab. Bisa jadi ada orang lain namanya Al-Faruq, meskipun yang kita tahu dalam sejarah itu yang bergelar dengan Al-Faruq itu hanya Umar saja. Nanti ya, misalkan Ahmad punya saudara 3 orang, Zaid, ya, kemudian Muhammad dan Ibrahim. Nah, yang ana lihat itu adalah Zaid. Maka ana katakan ke Ahmad, wahai Ahmad, saya melihat saudaramu Zaid. Apa fungsi Zaid di situ? Ya, untuk menjelaskan bahwasanya yang saya lihat itu Zaid, bukan Muhammad, bukan Ibrahim. Jelasnya? Tapi itu salah satu dari fungsi badal. Maka badal ini berarti mirip seperti naat. Masih ingat naat ya? Naat itu kan harus sama apanya? Tanda i'rabnya dalam 4 hal ya, masih ingat ya? Dalam 4 hal salah satunya adalah tanda i'rabnya. Nah, jadi naat itu dengan man'ud ya, kalau badal itu dengan mubdal minhu. Ya. Baik. Jadi kalau kita bahas naat kemarin ada istilah man'ud. Kalau kita lagi bahas badal ada istilah badal mubdal minhu. Ya. Ada 2 ini. Man'ud badal mubdal minhu. Baik. Ya. Nah, dengan man'ud contohnya Muhammadun tawilun. Ya. Muhammadun tawilun. Di sini mana naatnya? Tawilun. Mana man'udnya? Muhammadun. Muhammadun tawilun ini bentuknya naat. Dan harus sama dalam 4 hal kemarin. Yang pertama dalam hal apa? Harus sama dalam hal apanya? Satu, i'rab. Yang kedua, apa? Jenis. Zakar dengan anas. Yang ketiga, jumlahnya. Yang keempat apa? Ma'rifahnya. Ma'rifah atau nakirah. Nah, sekarang Muhammadun tawilun memenuhi 4 ini. I'rabnya marfu memenuhi. Nah, jenisnya zakar, jumlahnya mufrad sama. Ma'rifah nanti sama. Ya, sama enggak? Sama enggak tuh? Ma'rifah nakirahnya sama enggak? Muhammadun tawilun. Kok sama?
Nah, ini Muhammad itu ma'rifah, Nabiun itu nanti berarti seharusnya tawilu, ya, Muhammadun tawilu. Ingat Muhammad kan nama orang kan ma'rifah. Ingat yang ma'rifah itu bukan hanya pakai asli Islam. Kan kita pelajari kan, yang pakai ma'rifah itu bukan hanya pakai sama sekarang dari sisi ma'rifah dan nakirahnya Muhammadun tawilu. Baik. Selesai kita dari alamat. Sekarang kita lihat pada badal dan badal minggu. Kan tadi jaa Umaru al-Faruq. Ini boleh dalam peningkatan al-Faruq. Nah sekarang dari ihramnya sama nggak? Faruq. Sama-sama marfu. Kemudian dari sisi jenisnya sama nggak? Sama. Dari sisi jumlahnya sama nggak? Sama. Ma'rifah nakirahnya sama nggak? Ya sama. Nah sekarang di bagian yang terakhir, bagian keempat ini dari sisi ma'rifah nakirahnya ini boleh dibaca Faruq. Nah, jadi kalau dalam badal itu syarat yang keempat ini tidak mesti. Paham bedanya? Kalau dalam naat man'ut semuanya harus ada 4 syarat. Paham sampai sini? Tapi kalau dalam badal ya syarat yang keempat ini boleh nggak ada. Apa syarat yang keempat itu? Dari sisi ma'rifah dan nakirohnya. Jadi boleh badal itu ma'rifah, mubdal minhunya nakiroh. Itu sebaliknya. Boleh badal itu nakiroh, mubdal minhunya ma'rifah. Boleh sama-sama ma'rifah, boleh sama-sama nakiroh. Ngerti ini? Baik, itu yang dimaksud dengan kalimat selanjutnya. Perhatikan di kitab. Wa yajuzu badalul ma'rifati minal ma'rifah. Badal ma'rifah dari mubdal minhu yang berbentuk ma'rifah boleh, ya juz artinya boleh. Ya, contohnya tadi Umaru al-Faruq itu kan sama-sama ma'rifah ya. Boleh seperti itu, ya. Wan nakiroh minan nakiroh. Badal nakiroh dari nakiroh juga boleh. Ya. Wal ma'rifati minan nakiroh. Badal ma'rifah dari nakiroh juga boleh. Berarti maksudnya badalnya ma'rifah, mubdal minhunya nakiroh. Sebaliknya juga boleh. Ya, badalnya nakiroh, kemudian mubdal minhunya ma'rifah. Wa kullu dzalika jaizun. Semua itu hukumnya boleh. Ya, jaizun artinya boleh. Baik. Taqulu fi dzalika. Contohnya misalkan di sini dikatakan ya, ja'ani akhuka Zaidun. Ja'ani artinya telah datang kepadaku saudaramu. Siapa nama saudaramu? Zaid. Jadi Zaid ini bukan lawan bicaranya, dia adalah saudara dari lawan bicaranya. Ya. Kalau Anda katakan ja'ani abuka Muhammad. Nah, ja'ani abuka Muhammad, telah datang kepadaku bapakmu Muhammad. Bapakmu Muhammad itu artinya adalah ya, lawan bicaranya bukan Muhammad namanya. Ya, kalau kita katakan bapakmu wahai Muhammad, nah itu lawan bicaranya. Nanti ya, misalkan Ahmad punya bapak namanya Muhammad, maka Anda katakan ke Ahmad, telah datang kepadaku bapakmu Muhammad. Padahal Ahmad namanya Ahmad. Berarti di situ Muhammad nama bapaknya. Ini badal. Paham ya? Baik, sekarang lihat kata akhuka Zaid. Ya, akhuka ma'rifah nakirah. Ma'rifah karena dia mudhofun ilai, akhu dan dhamir kaf. Kemudian Zaidun ma'rifah nakirah, ma'rifah. Ini berarti apa namanya? Badal ma'rifah minal ma'rifah. Dua-duanya berbentuk ma'rifah. Ya. Akhuka ma'rifah, Zaid juga ma'rifah. Rafa'atal akhu bi fi'lihi. Di sini kita marfukan kata akhu, kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Wa rafa'ta Zaidun. Lantas kenapa Zaid ikutan juga marfu?
Li'annahu badal minal akhi, karena dia adalah pengganti dari al-akhi, dari kata akhuka itu. Paham maksudnya nih? Ya, kan badal artinya pengganti. Maka pengganti dari polpen haruslah polpen juga. Nanti antum nulis pakai polpen warna hijau, habis ya, diganti dengan polpen warna merah. Meskipun warnanya beda, tapi sama-sama polpen. Ya, antum nulis dengan polpen, polpennya habis, antum ganti dengan botol aqua, boleh? Ya nggak boleh. Namanya badal itu harus sama dia. Nanti ya. Nah, maka kalau antum baca kalimat ini ja'ani akhuka Zaidan, nah itu sama dengan antum ganti polpen dengan botol aqua. Kalau antum bacanya Zaidan. Paham ini ya? Baik, jadi harus dibaca Zaidun karena namanya pengganti itu ya berarti dia mengambil hukum dengan sama dengan yang digantikan. Gitu ya. Baik. Ya, kalau dalam struktur organisasi ada namanya ketua dan wakil ketua gitu kan. Ya, kapan wakil ketua itu berfungsi? Ketika ketuanya berhalangan, gitu kan? Nah, maka segala tanggung jawab dan tugas ketua itu akan beralih kepada wakilnya. Begitu. Ya. Baik. Jadi ja'ani akhuka Zaidun, akhuka marfu karena fa'il, kemudian Zaidun marfu karena dia badal. Berarti badal itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur karena dia apa? Tawabi. Masih ingat maksud dari tawabi ya? Dia artinya pengikut. Yang namanya mengikuti ya gimana harokat sebelumnya. Wahada badalun minal ma'rifah. Ini adalah contoh badal dari ma'rifah. Kenapa? Karena Zaidun itu ma'rifah, akhuka juga ma'rifah. Wa misluhu, itu contoh untuk yang pertama ya, badal ma'rifah minal ma'rifah. Sekarang kita lihat contoh untuk badal ma'rifah minan nakirah. Ya, berarti yang kedua nih, contohnya lihat. Marartu bi rajulin Zaidin. Rajulin ma'rifah nakirah. Nakirah. Zaidin ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Paham ya? Berarti di sini badalnya berbentuk ma'rifah, mau badal minhunya berbentuk nakirah. Dan ini boleh. Ya. Wa hadza badalul ma'rifati minan nakirah. Baik. Kemudian sekarang contoh untuk kebalikannya, badal nakiroh dari ma'rifah. Berarti badalnya berbentuk nakiroh, kemudian ya, yang mau badal minhunya berbentuk ma'rifah. Ya, contohnya wa marartu bi akhika rajulun salihun. Wa marartu bi akhika rajulun salihun. Nah, perhatikan di sini. Ini salah harokat kayaknya ya. Wa marartu bi akhika rajulin seharusnya ya. Ya. Badal nakirah. Perbaiki harokatnya situ rajulin bukan rajul. Wa marartu bi akhika. Bi akhika di situ kan ya apa namanya? Mubdal minhunya ya, ma'rifah, kemudian badalnya rajul. Ya, rajul di situ nakirah, salih itu sebagai sifatnya. Maka seharusnya rajulin. Kenapa rajulin ikhwah? Nah, karena akhika itu dia hukumnya majrur, berarti dia juga harus majrur. Itu tadi harus sama polpen dengan polpen. Ya. Ya, kalau dalam hukum kisos ada namanya mata dengan mata, ya. Tangan dengan tangan, gigi dengan gigi. Ya. Misalkan antum mukul orang, ya. Dia terluka di bagian tangannya, maka antum juga harus ya dikisos dengan cara yang sama, gitu. Jadi badal itu harus sama dengan mubdal minhunya. Di sini contohnya salah ya, dikoreksi di kitabnya. Itu bacanya rajulin salihin. Wa hadza badalun nakirati minal ma'rifah. Ini contoh untuk badal nakirah minal ma'rifah. Nakirahnya adalah rajulin, ma'rifahnya akhika. Akhika ma'rifah karena dia mudhafun ilaih. Wa ra'aitu rajulaini. Rajulan tawilan wa rajulan qasiran. Sekarang contoh yang keempat, contoh untuk badal nakiroh dari nakiroh. Berarti badalnya nakiroh, mubdal minhunya juga sama berbentuk nakiroh. Ya, contohnya ra'aitu rajulaini. Nah, itu mubdal minhunya. Ma'rifah nakiroh rajulaini.
Rajulaini ma'rifah nakiro karena dia bukan alif lam, bukan nama orang, kemudian dia bukan isim domir, bukan isim isyarah dan seterusnya. Ya. Rajulaini ini nakiro. Kemudian rojulan ini juga nakiro. Ya, maka di sini berarti dia sebagai badal nakiroh dari yang nakiroh. Perhatikan sekarang kata rojulaini. Rojulaini ini hukumnya di situ apa i'rabnya? Marfu, mansub atau majrur? Mansub. Ya, karena dia sebagai maf'ulun bihi. Kalau dia mansub, maka berarti rojulan juga harus diikutkan mansub. Baik, jelas sampai sini, Pak? Mafhum ya? Baik. Wa hadza badalun nakirah minan nakirah. Sudah lengkap ini contohnya ya. Ma'rifah nakirahnya ya. Badal ma'rifah. Ya, misalkan kalau kita gambarkan ini. Badal minhu. Baik. Ya. Ada yang berbentuk badal minhu ma'rifah, badal juga ada yang mudah minhunya ma'rifah ya, kemudian badalnya nakirah. Ada yang berbentuk ma'rifah, ada yang berbentuk nakirah, kemudian badalnya juga nakirah. Ada yang berbentuk juga di sini nakirah, mudah minhunya nakirah. Ma'rifah nakirah ma'rifah. Nanti ini ya, itu dia 4 contoh yang kita bahas tadi. Sekarang kalau tanyakan mana contoh untuk ma'rifah, badal ma'rifah minal ma'rifah? Mana tadi? Ya, ja'ani akhuka Zaidun. Harus cepat ini ya. Ya. Contoh yang pertama contoh untuk ma'rifah berarti ja'ani akhuka Zaidun. Ketemu? Yang pertama tadi, contoh yang pertama. Ini contoh yang pertama. Baik. Kemudian ma'rifah nakiro. Badal ma'rifah minan nakiro. Ya. Nah, mana contohnya? Maratu birojulin Zaidin. Itu nomor 2. Tambahkan nomor di situ biar mudah ingatnya. Nah, kemudian selanjutnya nakiro. Nah, mana nakiro? Ya, kebalik ya, biar sama dengan di kita. Nakiro, ma'rifah. Ya, nah, berarti ini nakiro ma'rifah contohnya adalah maratu bi akhika rajulin sholihin. Kemudian nakiro contoh yang terakhir tadi ra'aitu rajulaini rajulan tawilan. Nah, itu dia. Ya, 4 contoh untuk jenis-jenis dari badal. Ya. Jadi al-badal itu ya adalah pengganti dan dia menggantikan mubdal minhunya. Ya. Perbedaan antara badal dengan na'at adalah pada syarat yang keempat ya, dari sisi ma'rifah dan nakirahnya. Ya. Dari sisi ma'rifah dan nakirahnya ya, itu tidak wajib sama. Ya. Kalau dalam na'at itu wajib sama. Nggak boleh beda kalau na'at, harus sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Nggak boleh kayak gini, nakirah ma'rifah atau ma'rifah nakirah nggak boleh. Ya. Contoh yang ini nggak boleh. Nomor 2 sama nomor 3 ini nggak boleh pada na'at. Tapi kalau pada badal keempat-empatnya boleh. Paham ini? Baik. Tapi yang lain harus tetap sama ya. Yang lainnya harus tetap sama badal itu. Ya. Maksudnya yang lain itu i'rab jenis sama jumlahnya. Itu harus tetap sama. Ma'rifah nakirahnya itu yang boleh beda. Jelas sampai sini? Baik. Itu dia pembahasan kita dari bab al-badal
Ya, sebenarnya kita ingin ambil pembahasan satu lagi di sini berkaitan dengan badal ini, yaitu pembagian badal menjadi 4 jenis. Ada badal al-kul, ada badal al-ba'd, ada juga badal istimal, ada badal ghalat. Ya, insyaallah di kesempatan selanjutnya tidak ada di kitab itu, tapi di syarah dari kitab ini ada. Ya. Tuhfatul Inas, ada kitab namanya Tuhfatul Inas, Tuhfatul Nas, ya. Menjelaskan kitab At-Tufah ini disebutkan di situ bosnya badal itu ada 4, tapi insya Allah itu akan kita jelaskan nanti di kesempatan yang lain, karena ini kita sedang membuat fondasi, ya, dasar, jadi kita usahakan agar pembahasannya semudah mungkin, ya. Baik, insya Allah taala nanti kalau kita ada kesempatan untuk membahas kitab-kitab yang level di atas kitab ini, ya, misalkan Mutammimah ala Ajurromiyah, atau mungkin nanti Qatrun Nada, ya, atau yang lainnya, ya, mungkin kita akan bahas apa itu pembagian-pembagian badal itu. Baik. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa ketua majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.